warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Puspitasari dengan MPM 1950316. Di video kali ini saya akan mempresentasikan orkestrasi puisi untuk memenuhi tugas apresiasi puisi. Yang pertama, ada pengertian orkestrasi puisi. Orkestrasi dalam KBBI adalah seni mengolah karya musik sehingga dapat dimainkan oleh orkes, misalnya musik untuk piano digubah untuk orkes atau instrumentasi. Orkestrasi puisi adalah bunyi musik dalam puisi. Pada dasarnya, aspek orkestrasi merupakan salah satu unsur yang dapat dimanfaatkan untuk memperdalam arti, memperjelas tanggapan, memperdalam perasaan, dan merangsang tumbuhnya respon psikologis yang menimbulkan rasa dan suasana tertentu. Selanjutnya ada Hasanah orkestrasi puisi. Nah, menurut Selamat Mulyana, para penyair aliran romantis yang timbul sekitar abad ke-18 di Eropa Barat digunakan dalam membangun sebuah puisi, yaitu lebih mengutamakan simbol bunyi daripada makna katanya. Kemudian ada aliran simbolis yang dipelopori oleh Charles Baudelaire, muncul sekitar abad ke-19. Salah seorang pengikut aliran simbolis yaitu Paul Verlaine mengungkapkan bahwa musiklah yang paling utama dalam puisi. Penyair-penyair beraliran romantis dan simbolis selalu berusaha membangun puisi yang mendekati musik, yaitu puisi yang merdu bunyinya dan berirama kuat. Mereka mengubah kata menjadi gaya suara. Dengan demikian, jelaslah sudah bahwa orkestrasi puisi ialah susunan bunyi yang indah dan dapat menimbulkan rasa, bayangan yang jelas, serta suasana khusus tertentu. Meskipun demikian, orkestrasi puisi tetap berbeda dengan musik, sebab bunyi kata tidak sanggup memberikan suasana sedih dan gembira seperti suara musik. Kemudian, dalam orkestrasi ada bunyi dalam puisi. Nah, bunyi dalam puisi menghasilkan rima dan ritma. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Marjorie Boulton menyebut rima sebagai phonetic form. Menurut Waluyo, jika berpadu dengan ritma, bentuk fonetik itu akan mampu mempertegas makna puisi. Nah, bunyi dalam puisi berfungsi sebagai orkestrasi, yaitu untuk menimbulkan bunyi musik. Bunyi konsonan dan vokal disusun begitu rupa sehingga menimbulkan bunyi yang merdu dan berirama seperti bunyi musik. Dari bunyi musik murni ini dapatlah mengalir perasaan imaji-imaji dalam pikiran atau pengalaman-pengalaman jiwa pendengarnya atau pembacanya menurut Pradopo. Dalam tataran ini dikenal dua kombinasi bunyi yang menghasilkan bunyi seperti bunyi musik, yaitu efoni dan kakafoni. Selanjutnya ada bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dalam puisi. Yang pertama ada onomatop. Menurut Waluyo berarti tiruan terhadap bunyi-bunyi yang ada. Sedangkan menurut Pradopo dalam puisi peniru bunyi memberikan saran tentang suara sebenarnya. Kedua ada lambang bunyi atau klang simbolik. Menurut Selamat Mulyana ialah bunyi yang dihubungkan dengan suasana hati. Suasana hati yang riang senang dilukiskan dengan bunyi vokal I, AI, UI, bunyi konsonan K, P, T, S, dan F. Sedangkan diftong AI, AU, dan IA melambangkan suasana hati yang damai. Ketiga, ada kiasan bunyi dan rima. Kiasan bunyi adalah suasana tertentu yang dikiaskan dengan bunyi-bunyi tertentu atau bunyi-bunyi yang mirip dengan bunyi tiruan atau onomatop. Bunyi yang memiliki acuan langsung tersebut dikiaskan dengan bunyi yang lain yang mirip dengan bunyi tersebut untuk menggambarkan acuan yang sama. Pendek kata, pada kiasan bunyi antara bunyi dan acuannya tidak memiliki hubungan langsung. Sedangkan bentuk rima yang sering digunakan oleh penyair dalam membangun puisi ada bermacam-macam. Ada aliterasi, asonansi, dan rima akhir.
Yang pertama ada aliterasi. Aliterasi adalah pengulangan bunyi konsonan dari kata-kata yang berurutan. Menurut Van Lussenburg, aliterasi berfungsi mendekatkan kata-kata lepas dari hubungan semantik biasa. Selain itu, aliterasi menekankan struktur ritmik sebuah larik dan memberi tekanan tambahan pada kata-kata yang bersangkutan. 2. Asonansi ialah pengulangan bunyi vokal dalam kata. Asonansi bersama-sama dengan aliterasi sering dipergunakan dalam lambang bunyi dan digunakan untuk menimbulkan kesan dan bayangan tertentu. Selain itu, untuk kepentingan orkestrasi dan memperlancar ucapan. Ketiga, ada rima akhir, ialah persamaan bunyi yang terdapat pada setiap akhir baris. Rima akhir ini dalam pengertian lama disebut sebagai sajak. Rima akhir akan memiliki nilai puitis jika di dalamnya memiliki daya yang kuat untuk menimbulkan pengertian atau suasana tertentu dan hakikat puisi. Selanjutnya, dalam orkestrasi terdapat irama puisi. Dalam KBBI, irama diartikan sebagai alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendek bunyi. Jadi, dapat kita ketahui bahwa irama memiliki perulangan bunyi, pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendek dan memiliki keteraturan. Ketiga ciri tersebut pada akhirnya membentuk alunan merdu, indah, enak didengar dan menimbulkan suasana tertentu. Sebetulnya, irama dalam puisi hampir sama dengan irama dalam musik karena keduanya ditentukan oleh ukuran waktu atau tempo. Perbedaannya, jika dalam musik, ukuran tempo itu betul-betul bisa mandiri, sedangkan dalam puisi, ukuran tempo tergantung dari banyaknya bunyi suku kata, baik pada kata, frasa, maupun kalimat dalam setiap baris. Menurut Pradopo, ada dua macam bentuk irama, yaitu ritme dan metrum. Ritme sendiri adalah pengulangan bunyi baik pada kata, frasa, maupun kalimat yang teratur, terus-menerus dan tidak putus-putus. Sedangkan metrum adalah ukuran irama yang ditentukan oleh jumlah dan panjangnya tekanan suku kata dalam setiap baris. Sekian video presentasi saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.